Saudara kekasih, saatnya atau tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Judul khotbah saya adalah menaklukkan dan menang dari rasa takut. Sekali lagi, menaklukkan dan menang dari rasa takut. Saudara yang kekasih, setiap rasa takut yang ada di dalam hidup seseorang itu sangat tidak enak. Rasa takut itu membuat kehidupan kita jadi was-was, jadi tidak menentu. Banyak orang merasa takut dengan berbagai macam hal. Saudara, ada orang rasa takut kalau dia berada di tempat yang tinggi. Ada orang takut sama binatang-binatang tertentu. Ada orang takut kegelapan. Ada orang, saudara, takut ya kalau bepergian jauh. Ada orang takut, saudara, kepada sesuatu yang belum terjadi dalam hidupnya karena kekhawatiran menguasai. Dan ada orang takut mati. Ada orang juga, saudara, apa-apa takut, apa-apa takut. Ada situasi sedikit takut, dan orang-orang ini hidup dalam ketakutan. Memiliki rasa takut atau fobia itu, saudara, itu sangat melemahkan kehidupan seseorang. Kalau kita melihat, saudara, acara di televisi ya, misalnya kita lihat, ya, saya pernah lihat yang Fear Factor, ya, itu acara yang namanya udah fear, saudara, ya. Jadi acara yang memang ngeri-ngeri sedap ngelihatnya ya, yang tidak mungkin untuk manusia normal. Ya, tapi mereka melakukan aktivitas itu, saudara. Ya, dan itu sangat mengerikan sekali, saudara. Dan kalau orang yang takut melihat seperti itu, saudara, ya, itu sangat ketakutan memang nonton seperti itu, ya. Dan ada orang juga, saudara, nonton film horor juga takut. Saya sarankan kalau Anda bayar nonton, jangan nonton film begituan, saudara. Ngapain kita nonton, kita bayar, kita takut. Ya, nonton film yang wajar. Banyak film-film rohani, saudara, dan yang lucu-lucu juga banyak ya, seperti itu. Tapi banyak orang, saudara, membiarkan dirinya hidup dalam ketakutan. Ketakutan telah melanda dunia. Bahkan hari-hari ini kita diperhadapkan dengan dunia yang tidak menentu, perekonomian yang tidak menentu, bahkan deru perang di mana-mana, khususnya di Timur Tengah saat ini, saudara, dan diprediksi akan melibatkan banyak negara terlibat di dalam peperangan ini. Dan peperangan ini adalah peperangan akhir zaman, saudara, di mana kedatangan Tuhan sudah diambang pintu. Anda ready or not, percaya atau tidak, siap atau tidak, Yesus akan datang kembali. Dan ada perhitungannya, saudara. Kalau sudah genap bilangan itu, orang yang diselamatkan maka enough, selesai. Ya, saudara yang kekasih, waktu Tuhan sudah diambang pintu. Dan ketakutan melanda dunia. Untuk itu, saudara yang kekasih, Tuhan mempersiapkan umat kepunyaannya, anak-anak Tuhan, supaya tidak hidup dalam ketakutan, tidak hidup dalam fobia, tidak hidup dalam hal-hal atau dari hal-hal yang bukan berasal daripada surga. Karena hanya surga yang menjanjikan orang-orang yang hidup di hari-hari terakhir ini, atau manusia yang hidup, atau umat Tuhan yang hidup, saudara, akan mengalami kemenangan dan tidak ada ketakutan. Untuk itu kita akan belajar hari-hari ini supaya kita tidak hidup dalam ketakutan. Karena kalau Anda udah hidup dalam ketakutan, saudara, Anda masih hidup tetapi Anda rasanya sudah mati. Ya, karena sudah dikuasai oleh spirit yang namanya spirit ketakutan, roh takut atau ketakutan. Takut akan Tuhan itu, saudara, itu adalah hormati Tuhan, menghormati Dia. Takut, respect Dia, honor Dia, ya. Bukan ketakutan. Tuhan gak pernah mengajarkan kita untuk ketakutan dengan Tuhan. Banyak orang percaya juga ketakutan sama Tuhan, saudara. Ya, saudara, ketakutan karena mungkin ada hal-hal yang tidak benar dilakukan. Saudara, kalau kayak begitu itu bertobat. Tapi kalau ketakutan merasa nggak layak karena kehidupan masa lalu, padahal Tuhan udah ampuni, saudara. Nah, ini juga bertobat, saudara. Ya, kita takut kepada Tuhan, respect, hormat, tapi jangan hidup dalam ketakutan. Nah, saudara yang kekasih,
Faktanya sampai hari ini banyak manusia tidak bisa mengatasi ketakutan, saudara. Ya, ini faktanya demikian. Bahkan tidak sedikit orang-orang percaya masih hidup dalam ketakutan, masih hidup apa-apa takut, saudara kekasih. Ya, namun dibutuhkan beberapa hal, saudara, di dalam Tuhan tentunya, ya, untuk bisa mengatasi ketakutan ini. Karena ketakutan ini ujung-ujungnya akan membawa kematian kalau kita tidak keluar dari yang namanya rasa takut ini. Karena kalau dikit-dikit takut, saudara, lama-lama Anda bisa jantungan, lama-lama serangan jantung dan mati. Ya, untuk itu kita akan belajar bagaimana caranya kita bisa menaklukkan ketakutan ini dan menang dari rasa takut. Amin. Yang pertama adalah keberanian. Ketakutan menggambarkan suatu keadaan. Sekali lagi, ketakutan adalah menggambarkan suatu keadaan atau situasi. Ya. Tetapi keberanian adalah tindakan. Tindakan untuk melawan ketakutan itu. Untuk itu perlu adanya keberanian. Ketika Musa, saudara yang kekasih, menyerahkan obor kepemimpinan kepada Joshua, dia memanggil Joshua, saudara yang kekasih, untuk menyerahkan tongkat estafet itu, tanah perjanjian. Dia memberitahu kepada umat Tuhan bahwa dia tidak akan menyertai perjalanan untuk memasuki tanah Kanaan. Dan kita lihat, saudara, apa yang dikatakan oleh Musa. Kita buka di Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kalau kita lihat dalam King James Version, saudara, untuk statement yang pertama, ya, dikatakan, kalau di sini dikatakan di Ulangan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, kalau di King James Version dikatakan be strong and of a good courage. Artinya jadilah kuat dan milikilah keberanian yang baik. Ya. Jadi kita harus kuat dan berani, saudara yang kekasih. Bahkan ayat yang seterusnya dikatakan, ya, dan janganlah takut, jangan gemetar kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang menyertai engkau. Allah Immanuel, tadi barusan kita nyanyikan. Saudara, jadi kita punya alasan untuk tidak takut. Karena kalau kita lihat di cerita bangsa Israel ini, di mana untuk memindahkan bangsa Israel ke Kanaan tanpa Musa adalah situasi dan keadaan yang menakutkan. Karena selama 40 tahun dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, saudara, Musa lah yang menjadi leader, menjadi pemimpin. Musa lah yang diikuti oleh umat Israel. Mereka melihat bagaimana Musa melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa. Bagaimana Musa dipakai oleh Tuhan secara dahsyat. Sejak ada di Mesir 10 tulah Tuhan pakai Musa, dan keluar menyeberang Laut Merah Tuhan memakai Musa, saudara. Ya, dan ini spektakuler. Bahkan Tuhan memakai Musa dalam berbagai macam hal, saudara, dalam perjalanan 40 tahun. Dan mereka udah melihat Musa itu udah seperti mereka melihat Tuhan, saudara. Karena memang kuasa Tuhan ada di Musa. Ya, pada waktu Tuhan memakai seseorang, kuasa dia ada di dalam orang ini. Dan orang lain bisa melihat Tuhan di dalam orang ini kalau pemakaian Tuhan, kuasa Tuhan bekerja kepada seseorang. Untuk itu gereja Tuhan, umat Tuhan, kita harus merelakan diri kita untuk dipakai oleh Tuhan, saudara. Sehingga dunia bisa melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Banyak anak-anak Tuhan tidak bertumbuh kehidupannya. Sejak mereka terima Tuhan Yesus, hidupnya hanya menjadi Kristen bayi, Kristen anak-anak. Kristen anak-anak itu tidak dipakai oleh Tuhan. Masih baru belajar, saudara. Ya, hal-hal yang sangat sederhana atau hal-hal yang minim, saudara. Kekristenan perlu bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga Tuhan bisa memakai kita dengan kuasa Allah, sehingga dunia bisa lihat Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, ini penting sekali. Jadi Anda datang ke gereja seperti ini, walaupun kita tidak bertemu face to face, karena ini adalah gereja online, tapi belajar mulai menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, lebih daripada apa yang Anda lakukan, saudara. Lebih daripada dirimu,
lebih daripada keluargamu, orang tuamu, anak-anakmu, istrimu, suamimu, pekerjaanmu, apapun itu, Tuhan melebihi segalanya. Ada amin. Untuk itu hormati Tuhan. Jangan kemana-mana, saudara. Tetap kalau ikut seperti ini, ikut beneran, saudara. Jangan Anda nggak pasang video, so Anda lakukan apa-apa sambil mandi, sambil nyuci, sambil gini, sambil gitu, sambil tidur-tiduran. Anda tidak menghargai Tuhan. Hormati Tuhan, hargai Tuhan kalau beribadah kepada Tuhan. Ada amin. Musa ini dia begitu menghargai Tuhan, dia begitu menghormati Tuhan. Orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan adalah orang yang menghormati Tuhan, adalah orang-orang yang tahu fokus memprioritaskan Tuhan lebih dari segalanya. Ada amin, saudara. Dan Musa adalah orangnya, dia begitu berkarisma. Dia seorang yang dipakai oleh Tuhan secara dahsyat dan luar biasa, saudara. Dan dia juga lembut hatinya. Bukan karena Musa hebat, bukan. Tapi Tuhan, pemakaian Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa kepada Musa. Karena Musa, dia merelakan dirinya untuk dipakai oleh Tuhan. Anak kecil gak bisa merelakan dirinya, saudara. Anak kecil apa-apa main, apa-apa itu punya saya. Anak kecil adalah orang yang egois, yang mementingkan dirinya sendiri. Betul? Tetapi orang yang dewasa tidak mementingkan dirinya. Makanya orang kalau menikah itu dianggap dewasa dulu baru boleh menikah. Sehingga dia bisa mengurus anaknya, mengurus misalnya perempuan. Dia bisa menolong suaminya. Demikian laki-laki, dia bisa menjadi kepala keluarga buat istrinya dan anak-anaknya. Tidak egois. Kalau masih kecil suruh nikah, saudara, mikirnya diri sendiri dia. Nangis melulu, ya. Karena maunya ini, maunya itu. Egois, saudara. Tapi pernikahan gak kayak gitu. Makanya orang yang dewasa adalah orang yang mau menikah, saudara. Yang bisa menikah. Sebentar lagi kita akan dijemput oleh Tuhan sebagai mempelai Kristus. Ada amin. Dan Tuhan mau supaya gereja Tuhan menjadi dewasa di dalam Tuhan. Bukan anak-anak. Orang-orang yang dewasa kalau diingatkan, ditegur itu mau terima. Anak kecil cuma dibilang gak boleh makan permen langsung nangis. Ya. Di gereja ICC diajarkan kepada kita supaya bertumbuh di dalam kebenaran. Ada amin. Bertumbuh di dalam Tuhan. Tidak main-main mengikut Tuhan, tapi sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Seperti Musa, dia dipakai oleh Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Dan lewat hidupnya, saudara, Musa dapat memuliakan Tuhan. Orang bisa melihat Tuhan. Bayangkan dia memimpin bangsa Israel, saudara. Jutaan umat yang dipimpin, gak main-main, saudara yang kekasih. Nah, kadang kita jadi kepala keluarga aja mimpin 2-3 orang di dalam rumah udah gagal, saudara. Kenapa bisa gagal? Karena gak di dalam Tuhan, gak dewasa di dalam Tuhan. Tetapi kalau Anda dewasa di dalam Tuhan, dikasih 10 orang, 100 orang, 200 orang, 1000 orang, 1.000.000 orang. Orang-orang yang dewasa itu dipakai oleh Tuhan. Karena kuasa Tuhan bisa memakai engkau untuk 10 orang, untuk 5 orang, untuk 20 orang, untuk 100 orang, untuk 1.000.000 orang, 2.000.000 orang, bahkan 1 miliar orang, bahkan tak terhitung. Ada amin. Karena bukan engkau, tapi kuasa Tuhan yang bekerja di dalam engkau. Haleluya. Musa dipakai luar biasa. Di ujung daripada perjalanan bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, Musa berkata bahwa dia tidak lagi akan bersama-sama bangsa ini. Dia tidak akan sampai ke tanah Kanaan. Umurnya 120 tahun pada saat itu. 40 tahun dia spend waktu bersama-sama dengan bangsa ini. Bayangkan 40 tahun. Misalkan seperti ini, saudara. Sudah berapa tahun Anda misalnya bersama-sama dengan saya, dengan Pastor Doni sebagai gembala di jemaat ini. Dan tiba-tiba kami berkata, minta maaf, kami mau mengundurkan diri. Karena Tuhan menyuruh kami untuk pergi ke suatu tempat. Anda merasa kehilangan nggak? Siapa yang merasa kehilangan? Kalau kami pamit kayak gitu, coba angkat tangan. Yang pura-pura, ya. Saya percaya, paling nggak, walaupun tidak semua merasa kehilangan, tapi pasti ada orang-orang yang merasa kehilangan. Amin. Haleluya, saudara kekasih. Ya, karena udah bertahun-tahun kita bersama, udah bertahun-tahun diajarkan, betul, udah bertahun-tahun dididik. Dan tiba-tiba harus berpisah. Sedih rasanya, betul, kehilangan. Merasa bahwa penggantinya ini bisa nggak menggantikan, bisa nggak seperti pemimpin kami. Dan itu ada, saudara, di dalam diri kepemimpinan, yaitu kepemimpinan Musa ini, yaitu bangsa Israel. Mereka merasa, waduh, yang akan digantikan oleh Joshua, bisa nggak Joshua? Betul, saudara yang kekasih? Ya, pasti ada, saudara. Tapi firman Tuhan datang kepada mereka, saudara. Ya, di Ulangan 31 ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, di King James Version, be strong
and of a good courage. Amin. Ya, disuruh mempunyai hati yang berani, yang kuat dan berani. Bukan keberanian mereka asal berani, tapi mereka bisa kuat dan berani berdasarkan ada janji Allah di sana. Amin. Ada janji penyertaan Allah di sana. Di sini dikatakan jangan takut, jangan gemetar, karena mereka, artinya karena musuh-musuh, situasi, keadaan yang mereka akan hadapi memasuki tanah Kanaan. Jangan takut kepada mereka, karena ada Allah, dikatakan sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Haleluya. Jadi bangsa ini mereka berani bukan karena, saudara yang kekasih, ya, Musa berkata-kata, tetapi Musa sedang memperkatakan firman Allah kebenaran kepada mereka, bahwa yang menyertai Musa itu juga adalah Allah yang sama yang akan menyertai Joshua. Jadi tidak ada bedanya, siapapun bisa ganti kepemimpinan, saudara, tetapi Allahnya yang tidak boleh digantikan. Kalau sampai Allah ganti, mau orang yang sama yang memimpin, pasti hancur. Tetapi kalau Allahnya tidak berubah, Allahnya tetap Allah yang sama, siapapun yang digantikan oleh Allah, Allah yang akan memakai pemimpin itu untuk membawa umatnya sampai ke tanah Kanaan. Amin. Ini yang firman Allah katakan, supaya bangsa ini menjadi berani. Jadi kita harus berani, saudara. Kita harus kuat. Dan kita harus berani. Ada amin? Bukan karena kita jago. Bukan karena kita jago berantem dengan iblis, berantem dengan orang. Kita hebat, kita pintar. Bukan. Tapi karena ada janji Allah, dia menyertai kita. Haleluya. Allah Immanuel. Nah, inilah yang membuat bangsa Israel menjadi orang-orang yang berani. Ya, karena Tuhan tahu perjalanan ini membutuhkan keberanian untuk mengatasi situasi ketakutan, ya, situasi yang takut, keadaan yang menakutkan. Jika keberanian ini tidak ada, maka rasa takut itu akan melemahkan bangsa Israel. Jika kita tidak punya keberanian, maka yang ada di dalam kita hanyalah ketakutan, rasa takut. Untuk itu, saudara yang kekasih, milikilah janji Allah dalam hidupmu. Percayalah akan janji-janji Allah dalam hidupmu. Untuk itu tetap bersekutu dengan firman kebenaran itu sendiri. Janji-janji itu yang Allah berikan untuk kita. Milikilah waktu-waktu untuk bersekutu dengan kebenaran firman. Ada amin? Haleluya. Karena dengan kebenaran firmanlah akan membuat kita berani. Berani berhadapan dengan dunia, berani menghadapi situasi dan tantangan. Nomor 2 adalah mempercayai Tuhan. Jika kita ingin mempercayai Tuhan, pertama-tama kita perlu mengetahui bahwa Dia ada bersama dengan kita. Amin. Tadi Immanuel. Ya. Kalau kita tahu Dia ada, kita pasti bisa percaya. Saudara, banyak kita, saudara, menjadi kurang percaya. Banyak orang percaya, tapi hidupnya itu kurang percaya. Kenapa, saudara? Saudara, memang manusia itu adalah manusia yang selalu melihat, ya, dari apa yang dia lihat dengan matanya. Nah, inilah manusia. Seluruh manusia di dunia itu, saudara, demikian. Ya, kalau kita pakai manusianya kita, selalu kita butuh bukti dulu. Betul? Butuh sesuatu yang bisa kita lihat, sehingga membuat kita tidak merasa takut. Nah, misalnya, saudara kekasih, jika kita berjalan misalnya di larut malam, ya, di malam yang gelap, terus kita lihat atau kita bisa lihat pakai mata, ada pengawal kita yang bersama-sama dengan kita. Tingginya tinggi besar, bawa senjata, dan mereka ada banyak di sekeliling kita. Ya, waktu berjalan di tengah malam, saudara, Anda akan merasa aman karena Anda melihat bahwa ada orang-orang yang lebih kuat dari Anda berjalan di samping kiri kanan Anda, betul? Di sekitar Anda, dan Anda akan menjadi kuat. Tetapi persoalannya, orang percaya, mereka tidak bisa melihat Tuhan secara mata jasmani ini, bahwa ada janjinya, yaitu menyertai kita. Ya, kalau Tuhan berjanji, Dia berkata, aku menyertaimu. Dia tidak pernah mengingkari
hari janjinya. Dia pasti ada di dalam seluruh kehidupan kita. The problem is, kita nggak lihat pakai mata jasmani ini. Nah, inilah yang membuat kegentaran. Inilah yang membuat rasa takut ada di dalam diri orang percaya. Ya, mereka bilang bukan karena Tuhan tidak ada, tetapi karena kurang percaya kepada Tuhan. Ini yang membuat orang percaya jadi hidup dengan rasa takut. Nah, saudara yang kekasih, kita harus benar-benar mempercayai Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan, kepada kehadiran Tuhan yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang ini harus ada di dalam hati dan pikiran kita. Kita buka di Mazmur 118 ayat 6. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah, ini dia saudara. Ya, kita harus percaya kepada firman Tuhan ini, bahwa Tuhan ada di pihak kita. Dikatakan pemazmur, aku tidak akan takut. Tidak akan takut di sini berbicara bahwa tidak akan, atau di kemudian hari pun, sekarang dan di kemudian hari pun, aku tidak akan pernah takut. Karena apa? Karena Tuhan di pihakku. Ya, ayat ini berkata, apakah dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah, ini banyak orang-orang takut kepada manusia, saudara. Ya, waduh, takut sama bosnya. Jadi kita suka punya dua muka terkadang. Kalau ada bos, kita kerja lebih rajin. Nggak ada bos, kita kerja lebih kurang rajin. Karena apa? Kita takut kepada bos kita. Takutnya bos kita akan pecat kita kalau dia tidak melihat kita bekerja dengan baik. Jadi pura-pura, saudara. Nah, orang Kristen nggak ada yang pura-pura. Orang Kristen itu kalau bekerja dengan benar. Ada bos lihat atau tidak lihat, ada Tuhan yang melihat kita. Ada amin. Nah, ini mentality orang Kristen, orang percaya harus demikian, saudara ya. Jadi bukan karena dilihat manusia. Sama ngikutin gereja online juga demikian, ya. Bukan karena karena kita pergi ke gereja fisik dan di situ ada pendeta yang lihat, ada orang-orang lihat, saudara, ya. Baru kita melakukan tindakan-tindakan karena dilihat orang. Memuji Tuhan, angkat tangan. Puji Tuhan, malu dong dilihat orang tuh nggak angkat tangan. Malu dong dilihat orang nggak tepuk tangan. Malu dong dilihat orang kita nggak kasih kolekte. Makanya kadang-kadang persembahan itu ada yang ngasih amplop kosong, saudara. Kenapa terjadi pemberian amplop kosong? Karena malu. Tapi kalau nggak kayak gini, nggak ada yang lihat, cuman suruh transfer, bodo amat, gue mau transfer mau enggak. Karena mentalitinya ini parah. Bukan untuk Tuhan, untuk manusia. Nah, ini. Jadi kita ketakutan terhadap manusia. Spirit seperti ini gak boleh, saudara. Bahkan banyak orang, saudara, takut kepada orang-orang tertentu. Ya, karena kalau dia nggak please, tidak menghormati atau tidak menghargai, atau dia tidak kelihatan menghormati orang itu, nanti orang itu akan membenci dia. Jadi munafik kita ini. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita munafik. Amin. Dan ketakutan seperti itu ada di dalam diri kita. Bahkan untuk karir, untuk mendapatkan job, untuk mendapatkan bisnis, untuk mendapatkan banyak hal, saudara yang kekasih. Ya, kita hidup seperti itu, saudara. Ya, ketakutan sama orang-orang tertentu. Saudara, nggak boleh ada. Dan kita jangan takut terhadap ancaman-ancaman iblis lewat orang-orang. Iblis memakai orang-orang untuk mengancam kita. Jangan takut. Selagi kita benar, selagi kita hidup dalam kebenaran, ada Tuhan di pihak kita. Ada amin? Haleluya. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Gak ada, saudara. Jangan takut sama manusia. Manusia itu dia sama seperti kita. Tanpa Tuhan, manusia itu habis. Tidak ada apa-apa. Amin. Nah, kita punya Tuhan. Haleluya. Ya. Itulah sebabnya firman Allah berkata, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Haleluya. Ingat baik-baik. Selagi Anda di dalam kebenaran, jangan pernah takut kepada siapapun. Sekalipun itu, mungkin kelihatannya ada resiko-resiko, jangan takut, saudara. Ya, murid-murid, waktu mereka dalam kebenaran, menyampaikan kebenaran firman, dan mereka ditangkap di penjara, Petrus dan teman-teman. Tuhan hadir, malaikat Tuhan buka itu pintu, betul? Rantai-rantai dilepaskan, pintu penjara dibuka.
takut sama dunia. Jangan takut kepada manusia, tapi takutlah kepada Tuhan. Haleluya. Yakobus 4 ayat 7. Kita lihat satu ayat lagi di sini. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ya, saudara, ini tadi kita berbicara jangan takut sama manusia. Benar? Yang kedua, jangan takut sama siapa? Iblis. Iblis itu gak kelihatan pakai mata telanjang ini. Dia spirit adanya, roh adanya. Nah sekarang saya mau tanya, kalau berantem, roh berantem sama kita, menangan mana? Menangan roh lah. Betul? Kan kita nggak bisa lihat, tapi roh bisa lihat kita. Ya, roh bisa lihat kita. Kalau iblis nih, ya dia ganggu kita, dia gebukin kepala kita. Dung, aduh, mana kau iblis? Tiba-tiba dia udah ada di situ kali, kita nggak tahu, nggak bisa lihat. Tiba-tiba dia gebuk lagi di sini. Iblis, kita pikir di sini. Nggak tahu dia udah pindah ke sini. Karena dia roh adanya. Saudara, kita tanpa Tuhan gampang banget dihancurkan oleh iblis. Sangat mudah dihancurkan oleh iblis. Tanpa Tuhan, kita dibikin mainan oleh iblis. Tetapi dengan Tuhan, firman Allah berkata, karena itu tunduklah kepada Allah. Artinya tunduklah kepada Allah, artinya kita harus submit kepada seluruh kebenaran firman. Hidupi firman Tuhan itu dalam hidup kita. Dan lawanlah iblis. Baru kita lawan iblis. Pakai apa? Pakai pedang roh. Pedang roh itu kebenaran firman. Ada amin? Di sini dikatakan, maka ia akan lari daripadamu. Gampang nggak? Gampang. Memang gampang, saudara. Untuk orang-orang yang ada di dalam Tuhan ini terlalu gampang untuk mengalahkan iblis. Bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan yang hebat. Firman kebenarannya akan pergi dan melaksanakannya. Firman-Nya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Waktu kita memperkatakan kebenaran firman, itu akan pergi dan terlaksana, kata firman Tuhan. Ada amin, saudara. Andalkan Tuhan, andalkan kebenaran firman-Nya, saudara. Nah, orang-orang yang hidup dalam kebenaran firman, mudah buat dia berkata-kata kebenaran itu yang sudah dia hidupi. Amin. Dan iblis pasti lari daripadanya. Tapi kalau Anda tidak pernah hidup dalam kebenaran firman, Anda main-main sama Tuhan, dan Anda coba lawan iblis, Anda akan lari. Bukan iblis yang lari. Lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Haleluya. Nomor 3, saudara yang kekasih, adalah milikilah damai Kristus. Haleluya. Jika Anda melihat kehidupan daripada Tuhan Yesus, Anda akan melihat kedamaian yang sempurna. Ya, seperti yang dia tunjukkan di Alkitab. Kita sekarang lihat, kenapa Yesus bisa sedemikian, saudara, dikuasai oleh damai. Kita lihat Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, Yesus ketika para pemimpin agama berselisih tentang dia, Yesus itu tidak menyerah. Ya, dia tetap memegang kendali. Karena apa? Karena ada damai di dalam hidupnya. Haleluya. Saat Tuhan Yesus ditangkap, dituduh secara salah, dia bahkan ditelanjangi, dipukuli, saudara yang kekasih, dipakukan di atas kayu salib. Tetapi Tuhan Yesus tetap dalam keadaan damai, sehingga dia dapat berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, kalau kita nggak ada damai, baru dikatain orang sedikit, waduh, langsung kita balas. Benar? Baru orang lain mencibir kita, udah langsung kita, mulut kita udah lebih tajam dari dia. Benar, saudara kekasih? Ya, kalau tidak ada damai, kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang salah dalam kehidupan kita. Orang yang gak punya damai, saudara, akan melakukan kesalahan dalam hidupnya. Tapi orang yang dikuasai oleh damai Kristus, saudara, orang ini akan menjadi sama seperti Kristus, dapat mengendalikan dirinya, karena damai itu ada. Kalau damai itu ada, saudara, dia bisa melihat mana yang baik, mana yang tidak baik. Tapi kalau damai itu nggak ada, saudara, engkau sudah dikuasai oleh emosi, oleh kemarahanmu, oleh kebencianmu, oleh sakit hatimu. Saudara, akan dengan mudah Anda melakukan kesalahan demi kesalahan atas tindakan-tindakan yang Anda perbuat. Betul? Ya, karena dalamnya udah pahit, udah sakit.
Firman Allah berjanji, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Tuhan udah tinggalkan damai sejahtera bagi kita. Amin. Damai sejahtera yang pernah Yesus miliki pada waktu dia ada di dunia ini. Damai sejahtera yang sama dia berikan kepada kita. Haleluya. Dan itu sudah ada di dalam kita. Dikatakan, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Saudara, kalau dunia berikan damai kepada Anda, itu bukan damai yang sesungguhnya. Itu bukan damai, saudara, yang damai, saudara. Kalau yang damai itu dari Tuhan, apapun yang terjadi, saudara, ya, segala sesuatu boleh terjadi, tetapi kita tidak terpengaruhi oleh keadaan dan situasi. Nah, ini damai dari Tuhan. Kalau damai dari dunia adalah damai, saudara, kalau tidak ada situasi ya damai. Kalau ada situasi ya damainya pergi. Itu beda. Itulah sebabnya firman Allah berkata, jangan gelisah dan gentar hatimu, karena damai yang dia berikan kepada kita tidak akan menggelisahkan kita, tidak akan menggentarkan hati kita. Kalau Anda udah mulai gentar, ya, atau Anda udah mulai gelisah, itu namanya damai itu tidak menguasai engkau. Damai itu ada, udah ditinggalkan buat kita, ada di dalam kita, tetapi damai itu tidak menguasai. Untuk itu Anda harus minta kepada Tuhan, kuasailah Tuhan aku dengan damai sejahtera-Mu. Dan Roh Kudus akan pergi dan melaksanakan supaya damai itu menguasaimu. Pada waktu ada situasi dan keadaan terjadi di dalam hidupmu, Anda harus minta damai itu yang menguasai dirimu, hati dan pikiranmu. Ada amin? Haleluya. Karena perlu sekali ketenangan. Kita lihat ya, saudara yang kekasih, Tuhan Yesus ya, pada waktu dia di bot, ingat, dan diserang oleh badai, murid-murid udah heboh karena damai tidak menguasai murid-murid. Mereka ketakutan. Tuhan, kami hampir mati. Ngapain kau cuma tidur-tidur saja? Engkau mau supaya kita binasa? Engkau mau supaya kami binasa, Tuhan? Mereka komplain kepada Tuhan karena mereka tidak ada damai. Orang yang tidak ada damai suka komplain. Orang yang tidak ada damai curiga sama Tuhan. Orang yang tidak damai marah-marah kepada Tuhan. Orang yang tidak damai tidak fokus kepada Tuhan. Kalau kau fokus kepada Tuhan, itu karena Anda punya damai di sini. Ada amin. Ya, damai udah diberikan. Makanya Tuhan bilang, jadilah tenang sehingga kamu dapat berdoa. Bukan berdoalah supaya jadi tenang. Punya damai dulu, baru Anda bisa fokus kepada Tuhan. Kalau Anda udah nggak ada damai, udah nggak tenang, pikiranmu kemana-mana. Gimana mau berdoa? Lagi berdoa, lagi dengar firman kayak gini, nggak ada damai itu. Makanya kemana-mana pikirannya. Tapi orang yang memiliki damai akan fokus kepada kebenaran firman Allah. Ada amin. Minta itu. Tuhan, karena damai itu sudah diberikan, kata firman Tuhan. Amin. Jadi sejak Anda terima Tuhan Yesus, damai itu sudah ada di dalammu. Itu milikmu. Engkau harus mengizinkan Roh Kudus menguasai engkau dengan damai yang sudah diberikan kepadamu. Sehingga engkau menjadi tenang dan engkau berdoa. Ini murid-murid enggak tenang. Gak fokus. Betul? Karena damai tidak menguasai. Tapi Yesus, dia bisa tidur dengan nyenyak di atas badai. Amin. Amin. Haleluya. Sehingga dia bisa bangkit berdiri. Dan dia berkata dengan damai yang dimiliki. Ya saudara, damai yang dia miliki, dia bisa fokus, konsentrasi kepada apa saudara? Kepada kebenaran firman. Dan dengan kebenaran firman itu yang dia hidupi, dia miliki. Dia berkata-kata kepada badai itu supaya diam, redahlah. Ada amin. Maka badai itu berhenti dan redah. Karena dia dikuasai oleh damai. Penting sekali dalam hidup orang percaya. Untuk rasa takut itu pergi dalam hidup kita. Atau rasa takut tidak bisa enter masuk dalam hidupmu. Kalau ada damai, rasa takut itu gak akan pernah bisa masuk dalam hidupmu. Gak bisa. Gak bisa. Haleluya. Haleluya. Kita buka ayat yang terakhir. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kekasih,
Pemazmur, Raja Daud. Ini sangat terkenal sekali ya ayat-ayat ini. Ya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Amin. Ini ada lagunya. Aku tidak takut bahaya. Amin. Haleluya. Saudara, kenapa Raja Daud bisa seperti ini? Kenapa Raja Daud dia berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ini lembah bayang-bayang maut, saudara yang kekasih. Ada kematian, ada spirit of death yang mengintip dia. Tetapi dia berkata, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Allah Immanuel, ada amin. Dia beserta dengan Daud. Dikatakan gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ada penghiburan, ada damai sejahtera. Karena ada penghiburan, ada pengharapan di dalam Tuhan. Ada amin, saudara yang kekasih. Ini yang dimiliki oleh Daud. Kenapa seperti itu? Kenapa Daud bisa memiliki seperti itu? Daud memiliki seperti itu, saudara. Sama seperti Yesus, dia memiliki damai itu. Karena Yesus memiliki hubungan yang dekat dengan ayahnya, dengan bapaknya. Dan dia tahu, setiap kali ada badai, ada situasi, dia lihat ada bapaknya. Di saat badai bergelora, amin, ku akan tenang bersamamu. Nih part yang aku paling suka. Bapa kau raja atas semesta. Bapak kita raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Amin. Kita jadi damai, tenang, sebab Bapak kita, dia raja yang mengatasi keadaan dan situasi. Dan dia adalah Allah kita. Beri kemuliaan buat Bapak kita. Haleluya. Ya, kita akan tenang. Kita akan aman, berjalan di dalam kegelapan, lembah bayang-bayang maut sekalipun Anda diserang oleh yang namanya dead spirit, saudara, roh kematian. Jangan takut, saya mau katakan, selama engkau belum ditentukan mati oleh Tuhan, ada kesembuhan di dalam hidupmu dalam nama Yesus. Ada amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, orang-orang percaya di dalam menghadapi kematian tidak akan takut. Gak takut, karena kematian adalah keuntungan bagi kita. Kalau Anda masih ada rasa takut, saudara, belum waktu Tuhan itu. Tengking itu dalam nama Yesus. Amin. Jangan Anda juga bilang, aduh saya mau takut karena belum waktu Tuhan nih. Tidak, saudara. Ya, tapi kalau ada ketakutan, tengking itu dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu tidak wajar buat orang percaya mengalami kematian dalam ketakutan. Tidak, karena Paulus berkata, mati adalah apa? Untung buat dia. Hidup bagi Kristus. Ada amin. Haleluya. Jadi kalau belum waktu Tuhan, gak ada satupun yang akan mati. Yang sakit, ada kesembuhan. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Amin. Haleluya. Siapa yang sakit hari ini, angkat hatimu kepada Tuhan. Dan kau harus percaya, dia adalah Yehova Rafa, Allah penyembuh bagi kita. Amin. Kesembuhannya berlaku untuk kita dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia memberikan kesembuhan. Bukan hanya kesembuhan spiritual, tapi kesembuhan jasmani kita perlukan selama kita hidup di dunia ini untuk menggenapi rencana Tuhan dan tujuan Allah dalam hidup kita. Haleluya. Saudara, Daud juga, kenapa dia demikian? Karena dia memiliki hubungan dekat dengan Allah. Makanya dikatakan Daud 7 kali dalam sehari dia memuji-muji Allahnya. 7 kali loh, 7 kali. Anda berapa kali? Ya, Anda berapa kali? Dalam kebaktian ini aja yang cuma 1,5 jam, Anda tadi waktu memuji Tuhan, memuji beneran apa enggak? Ya, jangan sampai memuji Tuhan Anda masih tempat tidur, masih ngau-ngau. Saudara, siapkan waktu-waktumu. Walaupun online, siapkan waktu-waktumu kepada Tuhan. Percaya Tuhan ada, Tuhan hadir. Walaupun kau tidak bisa melihat dia secara fisik, tapi kau harus imani, percaya bahwa dia ada, dia hadir di dalam engkau. Di dalam ibadah ini. Dan engkau menerima kebenaran. Hanya orang yang haus dan lapar yang bisa menerima kebenaran. Kalau engkau nggak haus dan lapar, kau tidak akan bisa menerima kebenaran. Haleluya.
Itu mari kita rasa haus dan lapar. Dan gak sampai di sini, datang ke sel-sel grup yang ada di sana. Kita akan pergi lebih dalam, diajarkan saudara tentang kebenaran firman, dan kita mulai apply dalam kehidupan kita. Jadi anak Tuhan jangan pemalas. Kalau Anda pemalas, Anda gak akan ada damai di dalam hidupmu. Ya, bagaimana Tuhan minta damai kalau Anda saja malas untuk minta Roh Kudus menguasaimu? Ya, untuk itu mari saudara, kita taklukkan ketakutan-ketakutan yang ada di dalam hidup kita, dan kita menang. Amin. Dari rasa takut. Raja Daud memiliki hubungan dengan Tuhan. Dia tahu tidak perlu ada yang dia takutkan. Karena kedamaian yang sempurna itu adalah milik Allah. Dan Allah itu berdiam di dalam diri Daud. Di dalam diri orang percaya lewat Roh Kudus. Zaman dulu orang-orang tertentu di Roh Kudus ada di dalam mereka. Termasuk Raja Daud. Saudara yang kekasih. Amin. Kalau sekarang semua orang percaya, Roh Kudus tinggal. Kalau zaman dulu perjanjian lama belum semua orang percaya. Hanya orang-orang tertentu. Tapi sejak Tuhan Yesus naik ke surga, amin, dia berikan Roh Kudus kepada kita. Dan kita semua memiliki Roh Kudus. Harusnya damai yang sudah ada itu bisa menguasai kita. Karena Roh Kudus yang mengerjakan damai itu di dalam kehidupan kita. Kedamaian yang sempurna itu sudah diberikan. Bukan hanya ditawarkan kepada kita, tapi sudah diberikan kepada orang-orang percaya. Untuk itu wajib kita hidup dalam damai sejahtera setiap hari. Haleluya. Kedamaian bukan berarti tidak ada konflik, tidak ada penderitaan, tidak ada situasi keadaan yang datang menyerang kita. Justru pada saat ada keadaan situasi seperti tadi, lembah-lembah bayang maut, lembah-lembah kekelaman, saudara, yang ada situasi dan keadaan, kita tidak akan takut. Rasa takut itu tidak ada dalam hidup kita karena ada damai sejahtera yang menguasai kita. Haleluya. Selama semua kebenaran firman berjalan baik dalam hidup kita, percaya saudara, ketiga hal ini firman Tuhan sudah perkatakan kepada kita. Selama tiga hal ini ada di dalam hidup kita, saudara, kita berani percaya, saudara kekasih, dan miliki damai sejahtera itu. Saya percaya saudara, kita akan berjalan, ya, bukan hanya menang, tapi lebih daripada menang. Kita akan menaklukkan dan menang dari rasa takut. Haleluya. Untuk itu, mari saudara yang kekasih, semua kebenaran firman yang sudah kita dengar hari ini, biar menjadi milik kita. Dan kita apply itu dalam hidup kita. Sehingga kita bisa menaklukkan. Sekali lagi kita bisa menaklukkan dan menang dari rasa takut. Haleluya. Nama Tuhan dipermuliakan. Beri dia kemuliaan dan glory. Amin. Amin. Amin.